di dalam beragama. Kalau gitu saya nggak usah ibadah sekalian. Ingat Bapak Ibu, kaya atau miskin itu bukan karena ibadah, kaya atau miskin itu bukan karena kerja keras. Karena kalau kaya atau miskin karena kerja keras, seharusnya yang paling kaya itu siapa? Kuli bangunan. Siapa yang paling kaya? Tukang becak. Saya bisa merasakan penderitaan tukang becak karena saya dulu zaman kuliah pernah narik becak 6 bulan untuk biaya kuliah. Makanya adik-adik kalau lihat orang sukses, tolong lihat prosesnya, jangan lihat suksesnya. Itulah alasan kenapa keringet itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Pak Bupati lebih suka olahraga jalan apa lari? Dua-duanya. Lari. Kalau saya beda. Kalau saya lebih suka olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Kalau saya untuk apa lari? Kalau di garis finish nggak ada kamu. Kalau kaya atau miskin didasarkan kepada kerja keras, saya harusnya udah kaya zaman saya narik becak. Saya narik becak 6 bulan, Pak. Loh, nggak percaya? Saya dulu narik becak pernah, jualan di alun-alun utara pernah, peniti, jepet pernah, cuci piring di hotel pernah. Lo kurang ajar. Lah senggol gigi uang kembali itu banci goblok. Kena gigi uang kembali cangkem. Langsung banci ini jawab, oh ya, ono matamu. Kayak bosok temen ya. Tapi itu tadi Pak, saya tuh belajar sabar dari narik becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang orang teka, becaknya tumpaki dewe. Kayak gitu dia tukang becak. Saya pernah narik becak, mau becaknya ditabrak mobil, dia becak saya rusak. Saya nggak marah Mas, hanya nyanyi lagu India, matane. Kan lagu India yang mungkin belakangnya tumpah iwae rangka nganune enak rasane jarane amat slamete. Langsung Pak Slamet jawab, oh Kiai ini matane. Nah, artinya apa? Ibadah itu tidak menjamin kita kaya, tapi menjamin kita selamat. Pak Slamet ini Pak Bupati belakangnya ini. Ibadah itu tidak menjamin kita kaya, tapi menjamin hidup kita berkah. Amin. Amin. Loh, sekarang buktinya banyak orang kaya yang hidupnya tidak berkah karena tidak kenal ibadah. Banyak orang kaya tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena tidak pernah beribadah. Maka saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tetap tidak merasa cukup. Satu. Yang kedua, jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Kalau hari ini jelas, mudah-mudahan kita semuanya senang hatinya tenang. Ya senang tenang mau nonton kiai gantengnya kayak gini. Ini teorinya, ingat-ingat. Jangan minta kaya tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Kalau merasa cukup, apapun pemberian dari Allah itu kita terima dengan senang hati. Karena wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum, itu menuntut kita untuk senang apapun nikmat dari Allah, berapapun jumlahnya.
Karena kalau senang pasti dikasih lagi. Contoh, saya pulang, anak saya kecil, tak kasih jeruk. Anak saya bilang, oh bah saya senang dengan jeruknya. Kira-kira saya besok pulang bawa jeruk lagi apa enggak? Bawa. Kalau anak saya kasih, aku nggak suka jeruk. Besok kira-kira saya kasih apa enggak? Enggak. Lah jenengan diwenehi kali Gusti Allah seneng, mesti sesuk bakal diwenehi lagi. Makanya Pak Bupati seneng jadi bupati, jadi sesuk jadi bupati maneh. Asalkan ngundang Gus Miftah sangune larang. Lah bupati sing ngundang kok murah berarti kelasnya kaya kali bawang. Wis murah dinyang. Barang siapa senang ditambah. Makanya Gus Miftah senang punya istri supaya apa? Ditambah. Bukan ditambah istrinya tapi ditambah berkahnya. Emangnya selamat. Selamat langsung bisi-bisi karo bupati. Dia ini bajingan. Nah, maka mekanismenya adalah supaya kita merasa cukup, supaya hati kita tenang. Ada mekanisme yang harus kita lewati, kita tempuh. Mekanismenya apa? Ibadah. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah. Dikasih perintah wujudnya sholat. Dalam rangka apa? Sebagai sarana supaya hidup kita cukup, supaya hidup kita tenang. Makanya nak penyuwun sewu, pengen tenang gampang, dikir, dan dikir yang paling hebat itu adalah sholat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, hati ini standar orang itu tenang, standar orang itu cukup, itu ada pada hati. Makanya saya dulu punya jamaah di daerah Godean Pak Bupati. Ini namanya Mas Anton. Dia satu-satunya kendaraan yang dimiliki cuman sepeda ontel harga 50.000. Rumahnya pinggir kali, nggak ada listrik, mandi masih nimba pakai ember. Zaman dulu tuh krek, nggak pakai sanyo. Rumahnya nggak ada listrik, masih pakai ublik, ceplik. Di sini namanya apa? Sentir. Dian sentir. Kalau ini mondeng kentir. Mondeng ini wajahnya preman, hatinya preman tenang. Hatinya beriman. Bodinya Rambo, hatinya Romeo. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Berpelukan matamu berpelukan. Nah, ternyata apa? Hidupnya Mas Anton ini jauh lebih bahagia, lebih nyaman dibandingkan sahabat-sahabat kaya, sahabat-sahabat saya yang ada di Jakarta. Saya punya teman, hartanya triliunan. Satu saat bisnisnya bermasalah, sambung matamu, Sambo itu Clear, Pantene, Sunsil, itu Sambo. Bukan Sambo. Kalau Sambo jelas tidak tenang. Untuk apa hartanya triliunan tapi divonis mati? Makanya mendingan MC ini kiri mati-mati. Cangkemnya Sambo ya. Jadi Sambo. Kiai.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, makanya kemudian apa? Peristiwa Isra Mi'raj dengan mukjizat terbesar wujudnya itu sholat, itu adalah media yang Allah berikan kepada kita untuk berkomunikasi kepada Allah supaya hati kita menjadi nyaman. Makanya nyuwun sewu, kalau kita hidup sehari-hari ada masalah, hatinya nggak pernah nyaman, mungkin ada yang nggak beres dengan sholat kita. Betul? Coba didandani sholatnya. Kok kita gerasa gerusu, hubud dunia, kepikiran terlalu kemana-mana, coba didandani sholatnya. Makanya kenapa sholat ini menjadi solusi? Yang menjadi persoalan adalah banyak umat Islam menjadikan sholat, menganggap sholat bukan solusi tapi problem atau masalah. Yang sering saya bilang, duhur atau asar sedang adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu-ibu kali bawang jawabnya apa? Adzan meneh. Itu berarti menganggap sholat sebagai problem, bukan sebagai solusi. Kanjeng Nabi itu kalau sakit, obatnya apa? Sholat. Makanya ketika Bilal bin Rabah datang, Kanjeng Nabi senang. Kenapa? Karena kalau Bilal datang berarti sudah dekat dengan waktu sholat. Kenapa? Karena yang melantunkan adzan adalah Bilal. Kalau kita sebaliknya, karena sakit, dengar adzan, cuek dengan adzan. Nabi Muhammad waktunya hidup itu hanya untuk nunggu waktu sholat. Kalau kita kan enggak, sedang beri kerja, waktu sholat datang, sholat dianggap problem. Jangan sampai Pak Bupati sedang rapat dengan Forkompinda, dengar adzan dianggap problem. Makanya lucunya orang apa? Banyak orang takut ketika dipanggil bupati tidak datang, tetapi tidak pernah takut ketika dipanggil oleh Allah. Seolah-olah bupati lebih berkuasa dibandingkan Allah. Langsung munding, iya bukan aku maning. Mana kadesnya? Oh sudah tadi Pak, itu perutnya besar, burunya kecil Pak. Sak gagah kayak kades Pak Bupati. Kalau sama Pak Ahmad Slamet, bojone 2. Iya. Kali karo ngundang Gus Miftah, kades seri lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah manue. Santai Pak Heri, saya ngomong seperti itu atas permintaan Pak Bupati. Itulah kenapa kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu sebagai Al-Hatif Ar-Rabbani, telepon ketuhanan. Karena minimal sehari kita ditelepon oleh Allah 5 kali. Lah, yang namanya orang terima telepon itu kan macam-macam. Ada yang langsung diangkat. Coba ditelepon Pak Heri, Bu Kades ditelepon sama Bupati. Siapa Pak Bupati? Wow. Bahkan saya punya teman polisi ditelepon sama atasannya. Itu kalau telepon diangkat sambil begini, siap. Padahal yang telepon di Jakarta, yang ditelepon di Jogja kan goblok gitu. Kan nggak lihat gitu. Siap. Udah goblok temen ya. Makanya mbak-mbaknya kalau menikah, menikahlah dengan polisi. Iya. Karena kalau kamu menikah dengan polisi, apapun permintaanmu, pasti jawabannya cuma satu. Siap 86. Mas tumbas ke dawat, siap dan 86. Malam semua kelon, siap dan 86. Pengen nyawanya hilang, siap dan 86. Sambo mani. Nah, intinya, yuk kita jadikan sholat sebagai mukjizat terbesar dari Allah untuk Kanjeng Nabi, menjadi sarana bagi kita untuk dekat dengan Allah.
Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa pengen omong-omongan dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran. Dan ketika kamu sholat otomatis membaca Quran. Berarti sholat itu kita omong-omongan dengan Allah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.